Baik, selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya mengaku bahwa saya siang ini demam panggung. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan di depan. Slide. Baik, saya akan memulainya dengan desain itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara ada di sisi lain, industri itu dibuat untuk menciptakan kebutuhan manusia. Maka untuk menciptakan kebutuhan manusia itu, industri menggunakan desain yang melibatkan estetika. Ini tujuannya agar industri dapat menarik minat manusia. Nah, ketika desain bertemu dengan industri, maka desain yang dihasilkan adalah desain yang memenuhi kebutuhan industri, baru kemudian memenuhi kebutuhan manusia. Lalu kita tahu bahwa industri itu menghasilkan hal yang bersifat material, dan hal yang bersifat material itu dapat membantu keberlangsungan hidup manusia. Manusia termasuk pelaku industri dan pelaku desain. Jadi desain yang dibuat kemudian berusaha untuk menarik minat manusia itu dengan dia berusaha tampil unik, berusaha tampil mengejutkan, out of the box. Tetapi tujuannya adalah ketika manusia melihat desain itu, mereka setelah tertarik, mereka kemudian akan melihat, dan setelah melihat mereka akan terpersuasi, dan lebih mungkin apa yang hasil persuasi mereka membuat nilai-nilai tentang desain itu tertanam dalam benak mereka. Lalu tentunya usaha untuk mengejutkan, untuk membuat desainnya out of the box ini harus dibarengi dengan hal yang dengan tatanan, dengan pertanyaan yang berkaitan dengan etika. Etika itu memang tidak ada patokan antara benar dan salah, tetapi minimal adalah etika yang dianut oleh masyarakat. Untuk desain yang bersifat massal, maka desain memiliki kekuatan untuk menggeser nilai-nilai. Sebab, sorry ya, saya kan demam panggung ya. Sebab desain itu menghasilkan budaya, dan budaya itu menghasilkan nilai-nilai. Coba kita lihat contoh berikut. Next. Baik, mari kita lihat contoh berikut. Ini yang saya maksud bahwa desain memiliki kekuatan untuk menggeser nilai-nilai masyarakat. Desain penuh dengan simbol yang tidak semua orang akan memahami simbol yang ditampilkan. Maka ketika desain menampilkan bahwa pemuka agama itu berciuman, maka terlebih sesama jenis, orang akan mungkin untuk salah memahami tentang hal ini. Padahal sebenarnya ini adalah kampanye untuk perdamaian. Salah satu pesannya adalah lupakan gender dulu, lupakan gender dulu sebelum ingat tentang hal kemanusiaan sebelum gender gitu. Next. Seperti ini, kita tidak tahu batas antara lelaki dan perempuan. Bahwa kalau dari figur ini bisa saja dia adalah perempuan, tetapi dia berada di tempat tempat buang air untuk lelaki.
Nah, ini akan mengaburkan antara lelaki dan perempuan. Next. Tetapi meskipun lelaki dan perempuan itu berbeda, tetapi tidak harus ditampilkan sebanal ini hubungan antara mereka. Baik, sekarang audiens atau pengguna si desain ini dari berbagai kalangan usia. Kalau misalnya audiensnya paham, berasal dari usia yang lebih memahami hal seperti ini, tidak masalah. Tetapi ketika audiensnya berada di golongan umur lebih bawah dan mereka salah terima, maka ini adalah hal yang perlu kita waspadai. Next. Baik, dan ini adalah iklan mixer, tetapi dia menempatkan bahwa perempuan itu hanya untuk memasak. Hal-hal ini juga tidak etis karena antara perempuan dan laki itu sebenarnya harus setara. Next. Ini juga mengaburkan fungsi dari mobil itu sendiri, tetapi lebih menjual, tetapi orang menggunakan perempuan untuk melihat pesan yang mau disampaikan. Next. Ini desain-desain seperti itu sebenarnya bukan hanya desain yang dibuat oleh orang luar, tetapi orang Indonesia pun terkadang tidak memahami etika dalam membuat desain. Jadi ini adalah produk pemutih kulit wajah sebenarnya. Tapi kenapa yang ditampilkan wajah dan dada? Next. Juga klaim bahwa pemutih itu dapat berfungsi dalam sekali pakai seperti yang diungkapkan oleh model. Hal seperti ini juga tidak etis karena itu hal yang tidak jujur. Pada kenyataannya tidak ada pemutih yang bekerja dalam sekali pakai. Next. Namun masalah etika dalam desain ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dalam etika ini juga terkait dengan tanggung jawab kita pada lingkungan dan pada ekonomi. Hasil desain, next. Hasil desain itu biasanya muncul dalam bentuk cetak dan digital. Isu yang muncul dalam hal desain cetak itu adalah isu pemborosan bahan baku, lalu isu tentang pencemaran tinta, kemudian energi yang digunakan untuk proses cetak dan sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan itu tidak sesederhana dengan mengatasinya dengan kita pindah saja ke digital. Karena pada kenyataannya ada beberapa sampah yang tidak bisa kita digitalkan, misalnya sampah kemasan. Dan kita tahu bahwa sebagian besar sampah itu berasal dari rumah tangga. Jadi setiap orang dalam satu hari itu ketika misalnya kalian mengkonsumsi teh botol, itu kalian menghasilkan sampah. Satu sampah setiap orang. Oh sorry, untuk masalah digital, isu yang ada adalah bahan baku untuk membuat device-nya, lalu energi yang digunakan untuk akses dan recharge. Energi ini kalau misalnya kita ngebayangin itu kecil kok buat cas, tapi sebenarnya gini, satu orang itu punya lebih dari satu device. Coba kalian cek, satu orang memiliki ponsel, kamera, lalu tablet dan laptop. Itu kalau misalnya energi untuk cas dalam sebulan itu akan tampak signifikan daripada jika kalian mendapat media dari yang manual. Kemudian sampah elektronik, karena adanya tren elektronik itu selalu ganti, pergantiannya cepat, dia sudah masuk dalam bagian gaya hidup. Misalnya
Dulu trennya laptop yang gede itu udah keren, lalu kemudian laptop yang kecil, lalu kemudian tablet, lalu tablet juga ada yang kecil, ada yang gede. Dulu ponsel itu dari gede lalu dikecilin, sekarang digedein lagi. Next. Ini adalah sampah rumah tangga. Ini kita temui dalam keseharian. Data dari lingkungan hidup, dia bilang bahwa sampah nasional itu 500 juta ton per tahun dan kebanyakan dari plastik. Ini kalau misalnya kita menggunakan desain yang print. Lalu next, ini adalah gambaran tentang sampah yang digital. Kalian ingat dulu waktu awal-awal komputer itu memakai yang tadi saya katakan baru device yang kecil. Soal device yang besar, komputer itu juga teknologinya berubah-ubah dari misalnya dari CRT kemudian ke yang LCD, itu kemudian layar CRT yang sebenarnya nggak apa-apa, kita masih bisa pakai, itu kita ganti karena ini udah nggak tren lagi. Gitu. Jadi itulah ketika industri merayu manusia dengan desain. Next. Kemudian desain juga berkaitan dengan isu etika, juga berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini ekonomi saya kaitkan dengan hukum. Ketika era globalisasi seperti sekarang ini, desainer banyak mendapat akses internet, dia bisa melihat banyak referensi desain sehingga originalitas semakin jarang. Dan setiap desainer itu memiliki resiko untuk dia menjadi korban bahwa karya dan idenya dipakai oleh orang lain sehingga dia dirugikan baik secara ekonomi maupun secara pride. Kedua, dia mempunyai resiko untuk dia menjadi pelaku mencuri ide dan hasil karya orang yang berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Nah kemudian di pendidikan yang kita jalani ini hanya digunakan untuk menanamkan etika. Lalu ketika para desainer ini lulus, dia berhadapan dengan godaan industri, maka dia harus bertemu dengan desain lain untuk saling menguatkan etikanya, bahwa dalam membuat desain kita harus tetap menjaga fondasi lingkungan, moral, dan ekonomi tersebut. Nah, salah satu tempat untuk bertemu para desainer untuk saling menguatkan etika ini salah satunya adalah di komunitas. Sekian.